Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di channel ini. Sekedar mengingatkan. Jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe. Tekan tombol jempol. Tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini. Kita pagi-pagi ngopi dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngopi ya, ngobrolin opini. Karena banyak peristiwa belakangan ini ya, peristiwa alam yang terjadi ya. Kita sering apapun yang terjadi kalau nggak enak, terus manusia secara umum mengaitkan dengan Tuhan. Nah, apa yang dimaui Tuhan, atau kadang-kadang malah menyimpulkan ini azab, ini teguran, ini apapun lah, kadang-kadang gitu, ini ujian itu. Nah, kalau kita sebagai manusia ya, itu sering kali kalau menghadapi masalah terus mengeluh. Jadi itu memang disitir ya, manusia itu makhluk yang berkeluh kesah gitu ya. Banyak sifat-sifat manusia secara umum dipaparkan di agama Islam, mungkin juga sama ya di agama lain ya, karena di agama itu kan mengajarkan tentang bagaimana perilaku berkehidupan di bumi ini kan gitu. Jadi sering kalau ada mengenai sesuatu yang tidak enak terus mencoba mengait-ngaitkan ya, bagaimana itu salah apa benar, baik apa buruk gitu ya. Itu lumrah. Kita harus tahu kalau memang manusia itu sifatnya senang berkeluh kesah kalau menghadapi masalah. Nah, ada ungkapan lagi ya, banyak yang terpanggil apa? Kalau ini banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, ini ungkapan ini kayak yang sering didengung-dengungkan ya, banyak yang dipanggil, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpanggil. Memang ya seleksi ya. Kalau orang ada sekolah, ada sesuatu itu ya sering yang ikut mendaftar banyak, ikut seleksi banyak. Tapi yang lolos seleksi tentunya ya orang-orang yang sudah teruji ya, gitu. Di bumi diperlakukan semacam itu. Nah, terus nanti setelah mati semacam itu lagi enggak? Jadi banyak yang mengaku kalau di Islam itu mengaku muslim tapi hatinya tidak muslim ya, nanti diuji, diseleksi, dihisab ya. Dihisab itu diadili ya, begitu. Jadi begini ya, kembali ke masalah peristiwa alam, bencana alam gitu. Itu apapun sebetulnya, kalau kita ya, kalau muslim jelas sekali di bumi ini sebagai khalifah, sebagai manusia dengan perannya yang macam-macam, ada yang jadi ya profesinya yang beragam itu manusia. Terus ada kehidupan dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui kualitas
batas hidupnya di bumi ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalannya, lebih baik perilakunya di bumi ya. Jadi sebetulnya di akhirat itu ya sama, itu kan kelanjutan. Nah, tidak ada keterikatan di bumi. Berapa kali sering saya sampaikan bahwa ada alam rahim waktu masih di perut. Sistemnya beda dengan alam setelah lahir di bumi, tapi tetap ada keterikatan pengaruh ya. Kalau di perut gizinya cukup, ibunya sehat, terus asupan gizinya ibunya juga bagus, nanti lahir pun bayi itu juga kondisinya sehat. Tapi sistem di tubuh bayi dalam rahim sama setelah keluar dari rahim ibunya, sistem tubuh itu beda. Sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem penciuman, sistem jantung, sistem paru-paru, sistem yang dalam perut ibunya dan setelah lahir sistemnya beda. Tapi keterikatan pengaruh waktu di rahim ibunya itu ada. Nah, setelah di bumi sistemnya beda, bertumbuh berkembang. Jadi setelah nanti manusia itu mengalami proses kehidupan, sama nanti mati pun sistem di alam kematian sama alam hidup di bumi sistemnya beda, tapi kesinambungannya juga ada. Kalau kita lihat di rahim ibunya sama setelah lahir seorang manusia, bayi, sistemnya beda ya. Sistem di dalam perut sama setelah keluar dari perut. Terus kesinambungannya dalam hal fisik ya. Dalam hal rohani ada enggak? Wah, ada juga, tapi pengaruhnya enggak banyak karena di perut bumi, di perut ibu, di perut bumi, di perut ibunya itu gerakannya terikat, jadi pengaruh fisiknya belum banyak, pengaruh amalannya enggak ada. Tapi pengaruh rohani ada enggak? Ada. Ya, kalau ibunya mungkin sering marah-marah, nanti sama anaknya lahir itu mungkin agak temperamen setelah tuanya. Nah, makanya kalau lagi hamil usahakan punya sifat-sifat emosional seorang ibu juga berpengaruh. Nah, kembali kalau di bumi ya, di bumi pengaruh setelah mati ada nggak? Ada, tapi ternyata pengaruhnya bukan tubuh, karena tubuhnya beda. Kalau di bumi justru tubuhnya yang tadinya kita fisiknya ada, tubuhnya digerogoti kembali ke tanah ya, tubuhnya yang hilang. Nah, yang ada apa? Yang terkait kesinambungannya ternyata kalau di Islam amalannya, perilakunya. Jadi kalau proses alam dari rahim di bumi, pengaruhnya di tubuh yang berkesinambungan, nampak jelas kesinambungannya. Nah, kalau bumi kita hidup terus mati, kesinambungannya yang nampak itu apa? Amalannya. Kalau fisiknya kita tahu orang sudah meninggal nanti fisiknya jadi bangkai terus digerogoti tanah. Yang jadi pertanyaan, sering terjadi perselisihan, masalahnya kita belum pernah mati. Nah, orang mempertanyakan amalannya sudah selesai ya, sudah kan di kematian kan nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu sering jadi pertanyaan ya. Jadi kesinambungan amalannya itu sudah dalam hal ranah
keyakinan ya, ranah keyakinan. Jadi kita mau membuktikan juga nggak bisa, orang belum pernah mati ya kan, yang ngomong semuanya kan belum pernah mati. Yang terkait itu amalannya, perilakunya. Hanya waktu di bumi kita kan diberi gambaran-gambaran tentang kehidupan yang makhluk lain itu tidak punya. Sistem pemikiran, akal budi yang makhluk lain itu tidak punya. Jadi kita harusnya jeli benar tidaknya setelah mati gambarannya seperti apa. Karena kan semua agama kan mengajarkan kehidupan setelah hidup yang di bumi ini ya. Ada kekekalan ya. Ada apa istilahnya tadi, melawan kematian ya. Upah dosa adalah maut, artinya kalau sudah nggak punya dosa, nggak ada maut, tadi langsung kekal kan gitu. Tapi masalahnya ya kita semua belum pernah mati. Nah, tolak ukurnya ininya bagaimana itu akan sangat beragam, sangat berbeda. Nah, sekarang kita kembali ke masalah musibah tadi ya, karena ini bahas-bahas setelah mati itu kita ranahnya sudah ranah iman. Di logika semua agama pun itu semuanya akan punya argumentasi dan cara-caranya untuk meyakinkan ya, atau mereka yang sudah percaya yang meyakininya ya, semacam itu. Jadi yang setelah mati hidup lagi kan nggak ada. Hanya yang jelas kita bisa melihat bahwa beda alam, beda sistem, tapi tetap saya meyakini ada keterikatan atau terkait keberlangsungan yang sangat berpengaruh setelah mati itu apa. Kalau di Islam ya amalannya, perilakunya ya, sistem yang kita yakini, peribadatan yang kita jalani. Jadi kalau peribadatannya salah ya, kita ya nanti setelah mati ya bermasalah. Mungkin sebagai muslim sholat, puasa, tapi niat sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, diniatin mungkin karena apa? Karena kepengen jadi pejabat, terus biar didukung rakyatnya yang mayoritas muslim. Nah itu nanti setelah mati ya bermasalah sholatnya, karena orientasinya kepengen diakui, atau mungkin pas waktu mau pemilu terus ibadahnya kenceng biar didukung rakyat yang mayoritas muslim misalnya, kayak gitu ya. Jadi amalannya itu saling terkait. Nah kembali ke tadi masalah bencana ya, peristiwa alam. Bagaimana ini? Kalau kita runut ya, atau kita jelilah zaman dulu, zaman sekarang, ternyata alam itu memang bumi ini kan mengalami peristiwa-peristiwa yang untuk manusia ya, untuk manusia banyak tidak mengenakan ya. Ada yang dipaparkan di Quran tentang peristiwa misalnya kaum Nabi Lut ya, yang gunung batu, hujan batu. Nah, itu diberitakan di Quran itu karena perilaku umatnya yang LGBT. Terus peristiwa alam tentang Nabi Musa oleh dikejar-kejar Firaun membelah laut. Peristiwa alam, walaupun itu diberitakan Quran sebagai suatu peristiwa yang keluar dari keteraturan. Nah, tapi sebetulnya alam itu teratur, yang maha mengatur aja ya, apapun ya benar ya, yang maha mengatur kan. Untuk manusia itu sering sesuatu itu dianggap bencana ya.
Untuk manusia bencana, tapi untuk Tuhan bencana nggak bencana itu ranahnya bukan ranah manusia gitu ya. Jadi kita ini sering mengalami suatu peristiwa yang tidak enak. Peristiwanya sama, menimpa A, B, C, D. Itu nanti si A mungkin dianggap ini bukan bencana, si B mungkin dianggap oh ini ujian, si C mungkin menganggap ini teguran. Nah, si D ini alhamdulillah ini adalah apa, karunia. Peristiwanya sama. Nah, contoh ekstrim misalnya, kalau ini contoh ilustrasi ekstrim ya, ada A, B, C, D gitu ya. Si A meninggal, si B itu sebenarnya ada sesuatu yang akrab sangat sama si A meninggal. Buat B karena akrab banget, ini waduh semacam inilah, teman akrabnya mati, itu sedih banget. Nah, mungkin jadi bencana ya atau musibah ya. Si B, si C mungkin punya masalah yang berat sekali, dia mungkin gondok banget, sering berselisih. Nah, buat si C ini alhamdulillah mungkin perselisihan jadi berhenti. Nah, si D mungkin bersyukur, katakanlah dia punya hutang gitu, ya sudah selesai, kan sudah meninggal orangnya. Nah, itu peristiwa alam ya, dalam hal sisi kematian. Gimana yang lebih besar tentang musibah? Nah, ini musibah itu apa kan gitu ya, tentang peristiwa alam atau gejala alam yang mungkin di Cilegon hujan atau mungkin gempa. Nah, jadi kita dengan peristiwa-peristiwa kayak gini sebetulnya kan kalau di Quran ada peristiwa alam lewat dipaparkan ya, tentang Nabi Musa, zaman Nabi Lot, terus zaman Nabi Nuh. Itu dipaparkan ya Allah lewat Al-Quran, jadi kita bisa mengerti itu peristiwa itu apa. Nah, sementara kalau peristiwa alam tentang gempa saat ini kan nggak ada peristiwa itu di Quran disebutkan. Nah, sering kita karena nggak ada terus kita mengait-ngaitkan seperti itu, seakan-akan kita tahu maunya Tuhan. Nah, ini yang kalau dipaparkan terus disimpulkan ini mempengaruhi warna di pikiran kita ya. Sebetulnya ada hal yang kalau umat Islam itu kalau di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah aku lupa suratnya itu, umat Islam itu kalau mengalami suatu peristiwa musibah akan berujar, diajarkan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya untuk orang mati ya. Kalau mengalami musibah, nanti kita sedikit mengupas tentang musibah ya. Tentang musibah. Nah, sementara kalau kalau nggak salah surat Ar-Rum ya, Ar-Rum ayat 41 tentang telah terjadi kerusakan di langit dan di bumi ya, di darat dan di udara, bukan langit, darat udara apa udara darat itu lupa, karena ulah manusia. Nah, sekarang peristiwa alam itu ulah manusia atau bukan, nanti terus diotak-atik. Nanti otak-atik itu manusia kadang-kadang itu jahulan bodoh, nggak ngerti yang sesungguhnya, ngotak-atik terus menyimpulkan. Apalagi terus ini bencana, ini teguran. Nah, gimana kalau dalam hal pembelajaran oke lah sebagai teguran. Terus kalau disampaikan sebagai ujian, oke lah sebagai ujian. Itu secara umum ya.
Nah, sementara kalau di Al-Baqarah yang tentang musibah ya, musibah itu sifatnya kalau, mohon maaf yang ahli bahasa ya, musibah itu sifatnya ketepatan ya, sawaba, musibah. Terus sering dengar wallahu a'lamu bissawab ya, Allah yang lebih mengetahui tentang ya apa yang sesungguhnya, sawab ketepatannya. Aku dulu ingat itu, sawab itu anak panah jadi sasaran, itu yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, ketepatan itu sawab, busur anak panah. Jadi musibah itu sifatnya orangnya yang mengalami, sangat-sangat personal untuk siapa? Umat Islam. Diajarkan itu umat Islam kalau mengalami sesuatu tentang dirinya, nah itu namanya musibah. Nah, peristiwa alam ya tergantung dirimu. Nah, mengalami tentang dirinya itu musibah. Suruh berujar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika, mereka itu kalau yang mau itu mendapat sholawat, mendapat keberkahan. Nah, terus musibah tadi yang menimpa atau menimpa itu kan bisa kadang-kadang sering orang pengertian konotasinya kan negatif ya. Sebetulnya menimpa itu bisa negatif positif, yaitu tadi musibah, tergantung orang itu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Antara A, B, C, D, E, A-nya meninggal. Nah, peristiwa alam pun juga sama. Ada musibah, terjadi bencana alam. Mungkin buat orang kontraktor, alhamdulillah nanti ada proyek misalnya. Ya itu contoh agak ekstrim ya. Ada proyek, terus mungkin kalau pejabat yang nggak bener asik, nanti untuk ada dana sosial. Nah, misalnya ya, itu contoh-contoh ekstrim ya. Jadi kembali ke masalah musibah ya. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita, yang sifatnya menyikapi masalah itu yang menimpa diri kita. Itu musibah, mengucapkan innalillahi. Jadi innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, kita ini dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali ke sana. Itu intinya penyadaran. Karena ya kalau kita jauh melihat apakah yang tidak mengenakan itu musibah apa bukan, hati-hati. Banyak orang ya, karena suatu yang sifatnya menggiurkan, menyenangkan, malah jadi lupa diri. Nah, itu kan musibah. Artinya menimpa dia semacam itu ternyata karena kesadaran tentang bertuhannya tadi tidak benar, malah jadi sombong. Mungkin dalam sehari-hari sering ya kita ya, kalau kerja sudah umur dulu, saya dulu sering ngomong kalau karyawan yang sudah lama di suatu perusahaan sering cerita, wah bos saya dulu itu waktu perusahaan ini belum maju, wah baiknya minta ampun, baik sekali dulu. Tapi setelah perusahaannya tambah gede, sekarang jadi sombongnya minta ampun, pelitnya. Kadang-kadang kan gitu ya. Kan ada yang semacam itu. Dulu waktu dia masih belum jaya, dia itu orangnya baik. Tapi setelah jaya, setelah sukses malah jadi sombong. Nah, jadi inilah sebenarnya musibah. Jadi kejayaan itu jadi musibah karena merubah karakter jadi nggak bener. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Nah, bisa dalam hal yang mengenakan,
saat itu ya, menimpanya saat itu ya, bisa mengenakan, bisa nggak mengenakan. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dapat kebaikan yang luar biasa, rezeki nomplok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sering orang berujar apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bener nggak itu? Bener juga. Artinya apa? Penyadaran bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ungkapannya bisa persis seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa ungkapannya, lafalnya alhamdulillah, bisa juga lafalnya astaghfirullah. Nah, lafalnya bisa macam-macam, tapi sadar bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali ke Allah kalau menerima suatu musibah. Oke, mungkin agak beda ya. Saya coba memberikan wacana lah, mudah-mudahan memberi sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada salah itu sifatnya saya sebagai manusia dengan keilmuannya yang masih untul-untul. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Kalau ada salah itu dari diriku yang fakir ilmu. Semoga bisa memberi sedikit pencerahan dan mohon doanya supaya ini bisa terus-menerus saya membuat sesuatu yang ya ini belajar bikin tayangan-tayangan yang mungkin agak beda. Insya Allah bisa memberi pembelajaran, edukasi, dan juga hiburan dan tontonan yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini. Kita pagi-pagi ngopi dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngopi ya, ngobrolin opini mengenai banyak peristiwa belakangan ini ya, peristiwa alam yang terjadi ya. Kita sering apapun yang terjadi kalau nggak enak, terus manusia secara umum mengaitkan dengan Tuhan. Nah, apa yang dimaui Tuhan, atau kadang-kadang malah menyimpulkan ini azab, ini teguran, ini apapun lah, kadang-kadang gitu, ini ujian gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia ya, itu sering kali kalau menghadapi masalah terus mengeluh. Jadi itu memang disitir ya, manusia itu makhluk yang berkeluh kesah gitu ya. Banyak sifat-sifat manusia secara umum dipaparkan di agama Islam, mungkin juga sama ya di agama lain ya, karena di agama itu kan mengajarkan tentang bagaimana perilaku berkehidupan di bumi ini kan gitu. Jadi sering kalau ada mengenai sesuatu yang tidak enak terus mencoba mengait-ngaitkan ya, bagaimana itu salah apa benar, baik apa buruk gitu ya. Itu lumrah. Kita harus tahu kalau memang manusia itu sifatnya senang berkeluh kesah kalau menghadapi masalah. Nah, ada ungkapan lagi ya, banyak yang terpanggil apa? Kalau ini banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, ini
Ini ungkapan ini kayak yang sering didengung-dengungkan ya, banyak yang dipanggil, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpanggil. Memang ya seleksi ya. Kalau orang ada sekolah, ada sesuatu itu ya sering yang ikut mendaftar banyak, ikut seleksi banyak. Tapi yang lolos seleksi tentunya ya orang-orang yang sudah teruji ya, gitu. Di bumi diperlakukan semacam itu. Nah, terus nanti setelah mati semacam itu lagi enggak? Jadi banyak yang mengaku kalau di Islam itu mengaku muslim tapi hatinya tidak muslim ya, nanti diuji, diseleksi, dihisab ya. Dihisab itu diadili ya. Begitu. Jadi begini ya, kembali ke masalah peristiwa alam, bencana alam itu apapun sebetulnya, kalau kita ya, kalau muslim jelas sekali di bumi ini sebagai khalifah, sebagai manusia dengan perannya yang macam-macam, ada yang jadi ya profesinya yang beragam itu manusia. Terus ada kehidupan dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui kualitas hidupnya di bumi ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalannya, lebih baik perilakunya di bumi ya. Jadi sebetulnya di akhirat itu ya sama, itu kan kelanjutan. Nah, tidak ada keterikatan di bumi. Berapa kali sering saya sampaikan bahwa ada alam rahim waktu masih di perut. Sistemnya beda dengan alam setelah lahir di bumi, tapi tetap ada keterikatan pengaruh ya. Kalau di perut gizinya cukup, ibunya sehat, terus asupan gizinya ibunya juga bagus, nanti lahir pun bayi itu juga kondisinya sehat. Tapi sistem di tubuh bayi dalam rahim sama setelah keluar dari rahim ibunya, sistem tubuh itu beda. Sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem penciuman, sistem jantung, sistem paru-paru, sistem yang dalam perut ibunya dan setelah lahir sistemnya beda. Tapi keterikatan pengaruh waktu di rahim ibunya itu ada. Nah, setelah di bumi sistemnya beda, bertumbuh berkembang. Jadi setelah nanti manusia itu mengalami proses kehidupan, sama nanti mati pun sistem di alam kematian sama alam hidup di bumi sistemnya beda, tapi kesinambungannya juga ada. Kalau kita lihat di rahim ibunya sama setelah lahir seorang manusia, bayi, sistemnya beda ya. Sistem di dalam perut sama setelah keluar dari perut. Terus kesinambungannya dalam hal fisik ya. Dalam hal rohani ada enggak? Ada juga, tapi pengaruhnya enggak banyak. Karena di perut bumi, di perut ibu, di perut bumi, di perut ibunya itu gerakannya terikat, jadi pengaruh fisiknya belum banyak, pengaruh amalannya nggak ada. Tapi pengaruh rohani ada nggak? Ada. Ya, kalau ibunya mungkin sering marah-marah, nanti sama anaknya lahir itu mungkin agak temperamen setelah tuanya. Nah, makanya kalau lagi hamil usahakan punya sifat-sifat emosional seorang ibu juga berperan
berpengaruh. Nah, kembali kalau di bumi ya, di bumi pengaruh setelah mati ada nggak? Ada, tapi ternyata pengaruhnya bukan tubuh, karena tubuhnya beda. Kalau di bumi justru tubuhnya yang tadinya kita fisiknya ada, tubuhnya digerogoti kembali ke tanah ya, tubuhnya yang hilang. Nah, yang ada apa? Yang terkait kesinambungannya ternyata kalau di Islam amalannya, perilakunya. Jadi kalau proses alam dari rahim di bumi, pengaruhnya di tubuh yang berkesinambungan, nampak jelas kesinambungannya. Nah, kalau bumi kita hidup terus mati, kesinambungannya yang nampak itu apa? Amalannya. Kalau fisiknya kita tahu orang sudah meninggal nanti fisiknya jadi bangkai terus digerogoti tanah. Yang jadi pertanyaan, sering terjadi perselisihan, masalahnya kita belum pernah mati. Belum pernah mati. Nah, orang mempertanyakan amalannya sudah selesai ya, sudah kan di kematian kan nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu sering jadi pertanyaan ya. Jadi kesinambungan amalannya itu sudah dalam hal ranah keyakinan ya, ranah keyakinan. Jadi kita mau membuktikan juga nggak bisa, orang belum pernah mati ya kan, yang ngomong semuanya kan belum pernah mati. Yang terkait itu amalannya, perilakunya. Hanya waktu di bumi kita kan diberi gambaran-gambaran tentang kehidupan yang makhluk lain itu tidak punya. Sistem pemikiran, akal budi yang makhluk lain itu tidak punya. Jadi kita harusnya jeli benar tidaknya setelah mati gambarannya seperti apa. Karena kan semua agama kan mengajarkan kehidupan setelah hidup yang di bumi ini ya. Ada kekekalan ya. Ada apa istilahnya tadi, melawan kematian ya. Upah dosa adalah maut, artinya kalau sudah nggak punya dosa nggak ada maut, tadi langsung kekal kan gitu. Tapi masalahnya ya kita semua belum pernah mati. Nah, tolak ukurnya ininya bagaimana itu akan sangat beragam, sangat berbeda. Nah, sekarang kita kembali ke masalah musibah tadi ya, karena ini bahas-bahas setelah mati itu kita ranahnya sudah ranah iman. Di logika semua agama pun itu semuanya akan punya argumentasi dan cara-caranya untuk meyakinkan ya, atau mereka yang sudah percaya yang meyakininya ya, semacam itu. Jadi yang setelah mati hidup lagi kan nggak ada. Hanya yang jelas kita bisa melihat bahwa beda alam, beda sistem, tapi tetap saya meyakini ada keterikatan atau terkait keberlangsungan yang sangat berpengaruh setelah mati itu apa. Kalau di Islam ya amalannya, perilakunya ya, sistem yang kita yakini, peribadatan yang kita jalani. Jadi kalau peribadatannya salah ya kita ya nanti setelah mati ya bermasalah. Mungkin sebagai muslim sholat, puasa, tapi niat sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, diniatin mungkin karena apa? Karena kepengen jadi pejabat, terus biar didukung rakyatnya yang mayoritas muslim. Nah itu nanti setelah mati ya bermasalah sholatnya, karena orientasinya kepengen diakui, atau mungkin pas waktu mau pemilu terus ibadahnya kenceng biar didukung rakyat.
yang mayoritas muslim misalnya kayak gitu ya. Jadi amalannya itu saling terkait. Nah, kembali ke tadi masalah bencana ya, peristiwa alam. Bagaimana ini? Kalau kita runut ya, atau kita jelilah zaman dulu, zaman sekarang, ternyata alam itu memang bumi ini kan mengalami peristiwa-peristiwa yang untuk manusia ya, untuk manusia banyak tidak mengenakan ya. Ada yang dipaparkan di Quran tentang peristiwa misalnya kaum Nabi Lut ya, yang gunung batu, hujan batu, nah, itu diberitakan di Quran itu karena perilaku umatnya yang LGBT. Terus peristiwa alam tentang Nabi Musa dikejar-kejar Firaun membelah laut. Peristiwa alam walaupun itu diberitakan Quran sebagai suatu peristiwa yang keluar dari keteraturan. Nah, tapi sebetulnya alam itu teratur, yang maha mengatur aja ya apapun ya benar ya, yang maha mengatur kan. Untuk manusia itu sering sesuatu itu dianggap bencana ya. Untuk manusia bencana, tapi untuk Tuhan bencana nggak bencana itu ranahnya bukan ranah manusia gitu ya. Jadi kita ini sering mengalami suatu peristiwa yang tidak enak. Peristiwanya sama, menimpa A, B, C, D, itu nanti si A mungkin dianggap ini bukan bencana, si B mungkin dianggap oh ini ujian, si C mungkin menganggap ini teguran. Nah, si D ini alhamdulillah ini adalah karunia. Peristiwanya sama. Nah, contoh ekstrim misalnya, kalau ini contoh ilustrasi ekstrim ya, ada A, B, C, D gitu ya. Si A meninggal, si B itu sebenarnya ada sesuatu yang akrab sangat sama si A meninggal. Buat B karena akrab banget, ini waduh semacam inilah teman akrabnya mati gitu, sedih banget. Nah, mungkin jadi bencana ya atau musibah ya. Si B, si C mungkin punya masalah yang berat sekali, dia mungkin gondok banget, sering berselisih. Nah, buat si C ini alhamdulillah mungkin perselisihan jadi berhenti. Nah, si D mungkin bersyukur, katakanlah dia punya hutang gitu, ya sudah selesai, kan sudah meninggal orangnya. Nah, itu peristiwa alam ya, dalam hal sisi kematian. Gimana yang lebih besar tentang musibah? Nah, ini musibah itu apa kan itu ya, tentang peristiwa alam atau gejala alam yang mungkin di Cilegon hujan atau mungkin gempa. Nah, jadi kita dengan peristiwa-peristiwa kayak gini sebetulnya kan kalau di Quran ada peristiwa alam lewat dipaparkan ya tentang Nabi Musa, zaman Nabi Lot, terus zaman Nabi Nuh. Hanya itu dipaparkan ya Allah lewat Al-Quran, jadi kita bisa mengerti itu peristiwa itu apa. Nah, sementara kalau peristiwa alam tentang gempa saat ini kan nggak ada peristiwa itu di Quran disebutkan. Nah, sering kita karena nggak ada terus kita mengait-ngaitkan seperti itu, seakan-akan kita tahu maunya Tuhan. Nah, ini yang kalau dipaparkan terus disimpulkan ini mempengaruhi warna di pikiran kita ya. Sebetulnya ada hal yang
Kalau ya, kalau umat Islam itu kalau di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah aku lupa suratnya itu, umat Islam itu kalau mengalami suatu peristiwa musibah akan berujar, diajarkan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya untuk orang mati ya. Kalau mengalami musibah, nanti kita sedikit mengupas tentang musibah ya. Tentang musibah. Nah, sementara kalau di kalau nggak salah surat Ar-Rum ya, Ar-Rum ayat 41 tentang telah terjadi kerusakan di langit dan di bumi ya, di darat dan di udara, bukan langit darat udara apa udara darat itu lupa, karena ulah manusia. Nah, sekarang peristiwa alam itu ulah manusia atau bukan, nanti terus diotak-atik. Nanti otak-atik itu manusia kadang-kadang itu jahulan bodoh, nggak ngerti yang sesungguhnya, ngotak-atik terus menyimpulkan. Apalagi terus ini bencana, ini teguran. Nah, gimana kalau dalam hal pembelajaran, oke lah sebagai teguran. Terus kalau disampaikan sebagai ujian, oke lah sebagai ujian. Itu secara umum ya. Nah, sementara kalau di Al-Baqarah yang tentang musibah ya, musibah itu sifatnya, kalau mohon maaf yang ahli bahasa ya, musibah itu sifatnya ketepatan ya, shawaba, musibah. Terus sering dengar wallahu a'lamu bis-shawab ya, Allah yang lebih mengetahui tentang ya, apa yang sesungguhnya, shawab ketepatannya. Aku dulu ingat itu, shawab itu anak panah di sasaran itu yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, ketepatan itu shawab, busur anak panah. Jadi musibah itu sifatnya orangnya yang mengalami, sangat-sangat personal untuk siapa? Umat Islam. Diajarkan untuk umat Islam kalau mengalami sesuatu tentang dirinya, nah itu namanya musibah. Nah, peristiwa alam ya tergantung dirimu. Nah, mengalami tentang dirinya itu musibah. Suruh berujar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika, mereka itu kalau yang mau itu mendapat sholawat, mendapat keberkahan. Nah, terus musibah tadi yang menimpa atau menimpa itu kan bisa kadang-kadang sering orang pengertian konotasinya kan negatif ya. Sebetulnya menimpa itu bisa negatif positif, yaitu tadi musibah, tergantung orang itu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Antara A, B, C, D, E, A-nya meninggal. Nah, peristiwa alam pun juga sama. Ada musibah, terjadi bencana alam. Mungkin buat orang kontraktor, alhamdulillah nanti ada proyek misalnya. Ya itu contoh agak ekstrim ya. Ada proyek, terus mungkin kalau pejabat yang nggak bener asik, nanti untuk ada dana sosial. Nah, misalnya ya, itu contoh-contoh ekstrim ya. Jadi kembali ke masalah musibah ya. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita, yang sifatnya menyikapi masalah itu yang menimpa diri kita. Itu musibah, mengucapkan innalillahi. Jadi innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, kita ini dari Allah.
wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali ke sana. Itu intinya penyadaran. Karena ya kalau kita jauh melihat apakah yang tidak mengenakan itu musibah apa bukan, hati-hati. Banyak orang karena suatu yang sifatnya menggiurkan, menyenangkan, malah jadi lupa diri. Nah, itu kan musibah. Artinya menimpa dia semacam itu ternyata karena kesadaran tentang bertuhannya tadi tidak benar, malah jadi sombong. Mungkin dalam sehari-hari sering ya kita ya, kalau kerja sudah umur dulu, sering itu saya dulu sering ngomong kalau karyawan yang sudah lama di suatu perusahaan sering cerita, wah bos saya dulu itu waktu perusahaan ini belum maju, wah baiknya minta ampun, baik sekali dulu. Tapi setelah perusahaannya tambah gede, sekarang jadi sombongnya minta ampun, pelitnya, kadang-kadang kan gitu ya. Kan ada yang semacam itu. Dulu waktu dia masih belum jaya, dia itu orangnya baik. Tapi setelah jaya, setelah sukses malah jadi sombong. Nah, jadi inilah sebenarnya musibah. Jadi kejayaan itu jadi musibah karena merubah karakter jadi nggak bener. Merubah karakter jadi nggak bener. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Nah, bisa dalam hal yang mengenakan saat itu ya, menimpanya saat itu ya, bisa mengenakan, bisa nggak mengenakan. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dapat kebaikan yang luar biasa, rezeki nomplok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sering orang mau berujar apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bener nggak itu? Bener juga. Artinya apa? Penyadaran bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ungkapannya bisa persis seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa ungkapannya lafalnya alhamdulillah, bisa juga lafalnya astaghfirullah. Nah, lafalnya bisa macam-macam, tapi sadar bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali ke Allah kalau menerima suatu musibah. Oke, mungkin agak beda ya. Saya coba memberikan wacana lah, mudah-mudahan memberi sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada salah itu sifatnya saya sebagai manusia dengan keilmuannya yang masih untul-untul ya. Nah, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Kalau ada salah itu dari diriku yang fakir ilmu, semoga bisa memberi sedikit pencerahan, dan mohon doanya supaya ini bisa terus menerus saya membuat sesuatu yang ya ini belajar bikin tayangan-tayangan yang mungkin agak beda. Insya Allah bisa memberi pembelajaran, edukasi, dan juga hiburan dan tontonan yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini. Kita pagi-pagi ngopi dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngopi ya, ngobrolin opini mengenai banyak peristiwa belakangan ini ya, peristiwa alam yang terjadi ya. Kita sering apapun yang terjadi kalau nggak enak, terus manusia secara umum mengaitkan dengan
Tuhan, apa yang dimaui Tuhan, atau kadang-kadang malah menyimpulkan ini azab, ini teguran, ini apapun lah, kadang itu ini ujian itu. Nah, kalau kita sebagai manusia ya, itu sering kali kalau menghadapi masalah terus mengeluh. Jadi itu memang disitir ya, manusia itu makhluk yang berkeluh kesah gitu ya. Banyak sifat-sifat manusia secara umum dipaparkan di agama Islam, mungkin juga sama ya di agama lain ya, karena di agama itu kan mengajarkan tentang bagaimana perilaku berkehidupan di bumi ini kan gitu. Jadi sering kalau ada mengenai sesuatu yang tidak enak terus mencoba mengait-ngaitkan ya, bagaimana itu salah apa benar, baik apa buruk gitu ya. Itu lumrah. Kita harus tahu kalau memang manusia itu sifatnya senang berkeluh kesah kalau menghadapi masalah. Nah, ada ungkapan lagi ya, banyak yang terpanggil apa? Kalau ini banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, ini ungkapan ini kayak yang sering didengung-dengungkan ya, banyak yang dipanggil, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpanggil. Memang ya seleksi ya. Kalau orang ada sekolah, ada sesuatu itu ya sering yang ikut mendaftar banyak, ikut seleksi banyak. Tapi yang lolos seleksi tentunya ya orang-orang yang sudah teruji ya, gitu. Di bumi diperlakukan semacam itu. Nah, terus nanti setelah mati semacam itu lagi enggak? Jadi banyak yang mengaku kalau di Islam itu mengaku muslim tapi hatinya tidak muslim ya, nanti diuji, diseleksi, dihisab ya. Dihisab itu diadili ya. Begitu. Jadi begini ya, kembali ke masalah peristiwa alam, bencana alam itu apapun sebetulnya, kalau kita ya, kalau muslim jelas sekali di bumi ini sebagai khalifah, sebagai manusia dengan perannya yang macam-macam, ada yang jadi ya profesinya yang beragam itu manusia. Terus ada kehidupan dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui kualitas hidupnya di bumi ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalannya, lebih baik perilakunya di bumi ya. Jadi sebetulnya di akhirat itu ya sama, itu kan kelanjutan. Nah, tidak ada keterikatan di bumi. Berapa kali sering saya sampaikan bahwa ada alam rahim waktu masih di perut. Sistemnya beda dengan alam setelah lahir di bumi, tapi tetap ada keterikatan pengaruh ya. Kalau di perut gizinya cukup, ibunya sehat, terus asupan gizinya ibunya juga bagus, nanti lahir pun bayi itu juga kondisinya sehat. Nah, tapi sistem di tubuh bayi dalam rahim sama setelah keluar dari rahim ibunya, sistem tubuh itu beda. Nah, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem penciuman, sistem jantung, sistem paru-paru, sistem yang dalam perut ibunya dan setelah lahir sistemnya beda.
Tapi keterikatan pengaruh waktu di rahim ibunya itu ada. Nah, setelah di bumi sistemnya beda, bertumbuh berkembang. Jadi setelah nanti manusia itu mengalami proses kehidupan, sama nanti mati pun sistem di alam kematian sama alam hidup di bumi sistemnya beda, tapi kesinambungannya juga ada. Kalau kita lihat di rahim ibunya sama setelah lahir seorang manusia bayi, sistemnya beda ya, sistem di dalam perut sama setelah keluar dari perut. Terus kesinambungannya dalam hal fisik ya, dalam hal rohani ada enggak? Wah, ada juga, tapi pengaruhnya enggak banyak karena di perut bumi, di perut ibu, di perut bumi, di perut ibunya itu gerakannya terikat, jadi pengaruh fisiknya belum banyak, pengaruh amalannya enggak ada. Tapi pengaruh rohani ada nggak? Ada. Ya, kalau ibunya mungkin sering marah-marah, nanti sama anaknya lahir itu mungkin agak temperamen setelah tuanya. Nah, makanya kalau lagi hamil usahakan punya sifat-sifat emosional seorang ibu juga berpengaruh. Nah, kembali kalau di bumi ya, di bumi pengaruh setelah mati ada nggak? Ada, tapi ternyata pengaruhnya bukan tubuh, karena tubuhnya beda. Kalau di bumi justru tubuhnya yang tadinya kita fisiknya ada, tubuhnya digerogoti kembali ke tanah ya, tubuhnya yang hilang. Nah, yang ada apa? Yang terkait kesinambungannya ternyata kalau di Islam amalannya, perilakunya. Jadi kalau proses alam dari rahim di bumi, pengaruhnya di tubuh yang berkesinambungan, nampak jelas kesinambungannya. Nah, kalau bumi kita hidup terus mati, kesinambungannya yang nampak itu apa? Amalannya. Kalau fisiknya kita tahu orang sudah meninggal nanti fisiknya jadi bangkai terus digerogoti tanah. Yang jadi pertanyaan, sering terjadi perselisihan, masalahnya kita belum pernah mati. Nah, orang mempertanyakan amalannya sudah selesai ya, sudah kan di kematian kan nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu sering jadi pertanyaan ya. Jadi kesinambungan amalannya itu sudah dalam hal ranah keyakinan ya, ranah keyakinan. Jadi kita mau membuktikan juga nggak bisa, orang belum pernah mati ya kan, yang ngomong semuanya kan belum pernah mati. Yang terkait itu amalannya, perilakunya. Hanya waktu di bumi kita kan diberi gambaran-gambaran tentang kehidupan yang makhluk lain itu tidak punya. Sistem pemikiran, akal budi yang makhluk lain itu tidak punya. Jadi kita harusnya jeli benar tidaknya setelah mati gambarannya seperti apa. Karena kan semua agama kan mengajarkan kehidupan setelah hidup yang di bumi ini ya. Ada kekekalan ya. Ada apa istilahnya tadi, melawan kematian ya. Upah dosa adalah maut. Artinya kalau sudah nggak punya dosa, nggak ada maut, jadi langsung kekal kan gitu. Tapi masalahnya ya kita semua belum pernah mati. Nah, tolak ukurnya ininya bagaimana itu akan sangat beragam, sangat berbeda.
Nah, sekarang kita kembali ke masalah musibah tadi ya, karena ini bahas-bahas setelah mati itu kita ranahnya sudah ranah iman. Di logika semua agama pun itu semuanya akan punya argumentasi dan cara-caranya untuk meyakinkan ya, atau mereka yang sudah percaya yang meyakininya ya, semacam itu. Jadi yang setelah mati hidup lagi kan nggak ada. Hanya yang jelas kita bisa melihat bahwa beda alam, beda sistem, tapi tetap saya meyakini ada keterikatan atau keterikatan atau terkait keberlangsungan yang sangat berpengaruh setelah mati itu apa. Kalau di Islam ya amalannya, perilakunya, ya sistem yang kita yakini, peribadatan yang kita jalani. Jadi kalau peribadatannya salah, ya kita ya nanti setelah mati ya bermasalah. Mungkin sebagai muslim sholat, puasa, tapi niat sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, diniatin mungkin karena apa? Karena kepengen jadi pejabat, terus biar didukung rakyatnya yang mayoritas muslim. Nah itu nanti setelah mati ya bermasalah sholatnya, karena orientasinya kepengen diakui, atau mungkin pas waktu mau pemilu terus ibadahnya kenceng biar didukung rakyat yang mayoritas muslim, misalnya kayak gitu ya. Jadi amalannya itu saling terkait. Nah kembali ke tadi masalah bencana ya, peristiwa alam. Bagaimana ini? Kalau kita runut ya, atau kita jelilah zaman dulu, zaman sekarang, ternyata alam itu memang bumi ini kan mengalami peristiwa-peristiwa yang untuk manusia ya, untuk manusia banyak tidak mengenakan ya. Ada yang dipaparkan di Quran tentang peristiwa misalnya kaum Nabi Lut ya, yang gunung batu, hujan batu. Nah, itu diberitakan di Quran itu karena perilaku umatnya yang LGBT. Terus peristiwa alam tentang Nabi Musa oleh dikejar-kejar Firaun membelah laut. Peristiwa alam walaupun itu diberitakan Quran sebagai suatu peristiwa yang keluar dari keteraturan. Nah, tapi sebetulnya alam itu teratur, yang maha mengatur aja ya, apapun ya benar, dia yang maha mengatur kan. Untuk manusia itu sering sesuatu itu dianggap bencana ya, untuk manusia bencana. Tapi untuk Tuhan bencana nggak bencana itu ranahnya bukan ranah manusia gitu ya. Jadi kita ini sering mengalami suatu peristiwa yang tidak enak. Peristiwanya sama, menimpa A, B, C, D. Itu nanti si A mungkin dianggap ini bukan bencana, si B mungkin dianggap oh ini ujian, si C mungkin menganggap ini teguran. Nah, si D ini alhamdulillah, ini adalah apa, karunia. Peristiwanya sama. Nah contoh ekstrim misalnya, kalau ini contoh ilustrasi ekstrim ya, ada A, B, C, D gitu ya. Si A meninggal, si B itu sebenarnya ada sesuatu yang akrab sangat sama si A meninggal. Buat B karena akrab banget, ini waduh semacam inilah, teman akrabnya mati, itu sedih banget. Nah, mungkin jadi bencana ya, atau musibah ya, si B.
Sise mungkin punya masalah yang berat sekali, dia mungkin gondok banget, sering berselisih. Nah, buat Sise ini alhamdulillah mungkin perselisihan jadi berhenti. Nah, Side mungkin bersyukur, katakanlah dia punya hutang gitu, ya sudah selesai, kan sudah meninggal orangnya. Nah, itu peristiwa alam ya, dalam hal sisi kematian. Gimana yang lebih besar tentang musibah? Nah, ini musibah itu apa kan itu ya, tentang peristiwa alam atau gejala alam yang mungkin di Cilegon hujan atau mungkin gempa. Nah, jadi kita dengan peristiwa-peristiwa kayak gini sebetulnya kan kalau di Quran ada peristiwa alam lewat dipaparkan ya, tentang Nabi Musa, zaman Nabi Lot, terus zaman Nabi Nuh. Hanya itu dipaparkan ya Allah lewat Al-Quran, jadi kita bisa mengerti itu peristiwa itu apa. Nah, sementara kalau peristiwa alam tentang gempa saat ini kan nggak ada peristiwa itu di Quran disebutkan. Nah, sering kita karena nggak ada terus kita mengait-ngaitkan seperti itu, seakan-akan kita tahu maunya Tuhan. Nah, ini yang kalau dipaparkan terus disimpulkan ini mempengaruhi warna di pikiran kita ya. Sebetulnya ada hal yang kalau umat Islam itu kalau di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah aku lupa suratnya itu, umat Islam itu kalau mengalami suatu peristiwa musibah akan berujar, diajarkan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya untuk orang mati ya. Kalau mengalami musibah, nanti kita sedikit mengupas tentang musibah ya. Tentang musibah. Nah, sementara kalau kalau nggak salah surat Ar-Rum ya, Ar-Rum ayat 41 tentang telah terjadi kerusakan di langit dan di bumi ya, di darat dan di udara, bukan langit itu darat-udara apa udara-darat itu lupa, karena ulah manusia. Nah, sekarang peristiwa alam itu ulah manusia atau bukan, nanti terus diotak-atik. Diotak-atik itu manusia kadang-kadang itu jahulan bodoh, nggak ngerti yang sesungguhnya, ngotak-atik terus menyimpulkan. Apalagi terus ini bencana, ini teguran. Nah, bagaimana kalau dalam hal pembelajaran, oke lah sebagai teguran. Terus kalau disampaikan sebagai ujian, oke lah sebagai ujian. Itu secara umum ya. Nah, sementara kalau di Al-Baqarah yang tentang musibah ya, musibah itu sifatnya, kalau mohon maaf yang ahli bahasa ya, musibah itu sifatnya ketepatan ya, shawaba, musibah. Terus sering dengar wallahu a'lamu bis-shawab ya, Allah yang lebih mengetahui tentang ya apa yang sesungguhnya, shawab ketepatannya. Aku dulu ingat itu, shawab itu anak panah di sasaran itu yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, ketepatan itu shawab, busur anak panah. Berarti musibah itu sifatnya orangnya yang mengalami, sangat-sangat personal untuk siapa? Umat Islam. Diajarkan untuk umat Islam kalau mengalami sesuatu tentang dirinya, nah itu namanya musibah.
Nah, peristiwa alam ya tergantung dirimu. Nah, mengalami tentang dirinya itu musibah. Suruh berujar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika, mereka itu kalau yang mau itu mendapat sholawat, mendapat keberkahan. Nah, terus musibah tadi yang menimpa atau menimpa itu kan bisa kadang-kadang sering orang pengertian konotasinya kan negatif ya. Sebetulnya menimpa itu bisa negatif positif, yaitu tadi musibah, tergantung orang itu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Antara A, B, C, D, E, A-nya meninggal. Nah, peristiwa alam pun juga sama. Ada musibah, terjadi bencana alam. Mungkin buat orang kontraktor, alhamdulillah nanti ada proyek misalnya. Ya itu contoh agak ekstrim ya. Ada proyek, terus mungkin kalau pejabat yang nggak bener asik nanti untuk ada dana sosial. Nah, misalnya ya itu contoh-contoh ekstrim ya. Jadi kembali ke masalah musibah ya. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita yang sifatnya menyikapi masalah itu yang menimpa diri kita. Itu musibah, mengucapkan innalillahi. Jadi innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, kita ini dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali ke sana. Itu intinya penyadaran. Karena ya kalau kita jauh melihat apakah yang tidak mengenakan itu musibah apa bukan, hati-hati. Banyak orang karena suatu yang sifatnya menggiurkan, menyenangkan, malah jadi lupa diri. Nah itu kan musibah. Artinya menimpa dia semacam itu ternyata karena kesadaran tentang bertuhannya tadi tidak benar, malah jadi sombong. Mungkin dalam sehari-hari sering ya kita ya, kalau kerja sudah umur dulu sering itu, saya dulu sering ngomong kalau karyawan yang sudah lama di suatu perusahaan sering cerita, wah bos saya dulu itu waktu perusahaan ini belum maju, wah baiknya minta ampun, baik sekali dulu. Tapi setelah perusahaannya tambah gede sekarang jadi sombongnya minta ampun, pelitnya. Kadang-kadang kan gitu ya. Kan ada yang semacam itu. Dulu waktu dia masih belum jaya, dia itu orangnya baik. Tapi setelah jaya, setelah sukses malah jadi sombong. Nah, jadi inilah sebenarnya musibah. Jadi kejayaan itu jadi musibah karena merubah karakter jadi nggak bener. Merubah karakter jadi nggak bener. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Nah, bisa dalam hal yang mengenakan saat itu ya, menimpanya saat itu ya, bisa mengenakan, bisa nggak mengenakan. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dapat kebaikan yang luar biasa, rezeki nomplok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sering orang mau berujar apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Benar nggak itu? Benar juga. Artinya apa? Penyadaran bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ungkapannya bisa persis seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa ungkapannya lafalnya alhamdulillah, bisa juga lafalnya astaghfirullah. Nah, lafalnya bisa macam-macam, tapi sadar bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali ke Allah kalau menerima suatu musibah. Saya coba memberikan wacana lah, mudah-mudahan memberi sesuatu yang bermanfaat
Kalau ada salah itu sifatnya saya sebagai manusia dengan keilmuannya yang masih untul-untul. Nah, mungkin ini dulu. Semoga insya Allah bisa memberi pembelajaran edukasi dan juga hiburan dan tontonan yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantanya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?